Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Rafael Christian Semanungkali. Saya dari kelas 11-7 dari SMA Negeri 1 Legoboti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ditugaskan oleh Ibu Aritonang sebagai guru PKN pada bab 4 yang berjudul Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengapa pentingnya menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut. Teman-teman pasti tahu ya kan, bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman. Mulai dari keberagaman suku, agama, ras, bahkan makanan, budaya, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman, mengapa penting menjaga keutuhan itu mudah sekali dipahami. Jika kita tidak memiliki rasa keutuhan, yang dimana keutuhan ini mengacu pada keharmonisan. Jika dalam hati kita tidak ada keharmonisan dan tidak ada keutuhan, maka dalam berkomunikasi pastinya tidak akan mudah. Contohnya jika kita sebagai suku Batak tidak utuh, tidak harmonis dengan suku-suku lain dan tidak utuh, itu akan susah sekali dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain-lainnya. Itulah mengapa pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, karena akan banyak timbul perpecahan jika sebuah negara itu tidak memiliki keutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman-ancaman atau ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang dialami Indonesia dalam mencapai keutuhan. Yang pertama itu radikalisme dan ekstremisme. Paham radikal dan ekstremis mengancam ideologi Pancasila karena dapat memengaruhi pemikiran masyarakat dan merusak nilai Pancasila. Yang kedua itu intoleransi. Adanya kelompok intoleran terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan ras dapat menghambat penguatan ideologi Pancasila. Perilaku diskriminatif dapat memunculkan konflik yang merusak keutuhan bangsa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, contohnya jika rakyat Indonesia ini memiliki hati atau sikap yang intoleransi, sangat susah ya teman-teman. Tidak mau toleransi dengan agama lain, suku lain, itu akan menghambat sebuah keutuhan suatu negara dan akan kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri seseorang. Yang ketiga, korupsi dan kolusi. Penjelasannya, praktik korupsi dan kolusi membuat hilangnya kepercayaan masyarakat karena diawali dengan sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, dan seterusnya. Ya, seperti inilah sebuah keutuhan itu memerlukan kepercayaan, dan kepercayaan itu didapat dari kejujuran seseorang. Jika seseorang tersebut memiliki sifat pembohong, akan sulit untuk bisa dipercaya. Nah, dari sini tidak akan dapat muncul keutuhan teman-teman. Yang selanjutnya itu tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, perbedaan pandangan. Penjelasannya, tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila adalah adanya perbedaan pandangan yang sulit disatukan. Banyak sekali rakyat Indonesia ini yang memiliki perbedaan pandangan. Yang dimaksud perbedaan pandangan itu, yang satu itu pandangannya seperti ini, yang satu itu pandangannya seperti ini, dan tidak mau toleransi atau menerima pandangan orang lain. Dia hanya mau menang sendiri. Nah, kalau rakyat Indonesia memiliki hati dan sifat yang seperti ini, akan sulit mencapai sebuah keutuhan dalam sebuah negara. Yang selanjutnya itu perkembangan zaman.
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam buku ini ditulis bahwa tantangannya itu perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi menurut saya teman-teman, perkembangan zaman inilah yang membuat kita sulit untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, ya, dan untuk mencapai sebuah keutuhan negara. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, zaman-zaman gadget sekarang, zaman teknologi, manusia akan lebih mementingkan gadgetnya tersendiri daripada bersosial dan berkompromi tentang nilai-nilai Pancasila tersebut. Karena dari yang kita ketahui bahwa kita ini adalah makhluk sosial, kita tidak dapat hidup hanya sendiri-sendiri. Kita memerlukan orang lain, atau yang disebut kita ini bukan makhluk individu, tapi kita ini makhluk sosial. Jadi untuk menerapkan ideologi Pancasila ini, itu penting sekali untuk bersosialisasi. Tidak mungkinlah kita menerapkan ideologi Pancasila hanya diri kita sendiri. Itu tidak ada artinya. Jadi perkembangan zaman ini memengaruhi, yaitu setiap individu atau setiap orang, karena sudah memiliki gadget dan handphone, itu akan sulit untuk bersosialisasi karena terlalu fokus kepada gadgetnya masing-masing. Dan inilah yang menghambat penerapan ideologi Pancasila tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Penjelasannya bagaimana menjaga agar pendidikan dan kebudayaan tetap konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak terpengaruh dengan ideologi lainnya. Nah, tantangan yang dimaksud ini pendidikan dan kebudayaan. Yang dimaksud dalam contohnya kebudayaan itu, ada orang yang lebih mementingkan keberadaannya tersebut dibanding nilai-nilai Pancasila. Jika ada nilai-nilai kebudayaan yang sedikit bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, mereka akan lebih mementingkan nilai-nilai kebudayaannya dan tidak memikirkan dan sulit untuk menerima nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya yang ke C, hambatan terhadap ideologi Pancasila. Hambatan. Yang pertama, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Penjelasannya, tidak sedikit orang yang mengetahui Pancasila secara teoris, tetapi minim praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari SD itu kita sudah disuruh untuk menghafal Pancasila sejak dini. Ya, walaupun ada banyak yang tidak mengetahui apa itu isi Pancasila, seperti Bapak Prabowo sendiri. Dia sudah menjadi presiden tetapi tidak menghafalkan Pancasila, tapi pembahasannya itu bukan untuk itu. Di sini dikatakan banyak yang mengetahui Pancasila tetapi tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila ini menurut saya yang paling relevan itu, atau yang paling masuk dalam materi bab 4 ini, yaitu persatuan Indonesia. Yang dimana bab ini kan dikatakan untuk ketuhanan. Ya. Jadi banyak teman-teman yang menghafal Pancasila yang tadi, tapi tidak bisa menerapkannya. Banyak orang-orang yang memiliki hati dengki, benci. Ini akan menyulitkan dalam menerapkan ideologi Pancasila tersebut. Yang kedua, selanjutnya itu tindak kejahatan. Terjadinya tindak kejahatan bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini
walaupun tidak sering, tetapi banyak kriminal, dan walaupun tidak kriminal, tetapi pernah berbuat jahat, teman-teman. Sering. Nah, inilah tindak-tindak seperti inilah yang menghambat sebuah keutuhan sebuah negara. Nah, dari manalah kita akan mendapatkan sebuah keutuhan jika setiap rakyatnya atau banyak rakyatnya yang melakukan tindak kejahatan seperti ini. Yang ketiga selanjutnya itu pengaruh ideologi asing. Nah, pengaruh ideologi asing ini yang disebut seperti masuknya budaya asing ke dalam Indonesia ini, ke dalam negara Indonesia. Nah, ini akan menghambat pertumbuhan atau peningkatan penerapan ideologi Pancasila dan akan menyulitkan dalam keutuhan negara. Nah, contohnya yang dari luar negeri, contohnya itu ada yang budaya-budaya yang agak-agak lain diikut-ikutin kan gitu. Nah, ini akan menghambat dan orang-orang cenderung akan lebih tertarik dalam budaya-budaya asing tersebut daripada menerapkan ideologi-ideologi Pancasila tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di gangguan terhadap ideologi Pancasila, yaitu diskriminasi. Adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat. Nah, yang seperti ini banyak kita jumpai, teman-teman, bukan hanya di negara-negara besar, di sekeliling kita banyak yang kita jumpai seperti ini, seperti di sekolah. Di sekolah seringkali terjadi diskriminasi. Orang yang berbeda atau orang yang berbeda dari suatu kelompok akan disingkirkan atau dibiarkan dan tidak diperdulikan. Bahasa apanya itu sering dikatakan itulah diskriminasi, tidak dimasukkan dalam sebuah kelompok karena dia berbeda dan tidak masuk dalam sebuah circle lah contohnya. Nah, ini akan menghambat suatu keutuhan negara jika jika rakyat memiliki pribadi seperti ini. Nah, seperti inilah sulit yang kita untuk mendapatkan negara yang utuh. Yang selanjutnya itu tindak kriminal. Ya, seperti tadi tindak kejahatan itu sama gangguannya. Tindak kriminal yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia karena dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keamanan dan ketertiban. Nah, di mana Pancasila ini menekankan pada keamanan dan ketertiban. Kita tahu bahwa teman-teman tidak kriminalitas itu sebuah tindakan yang negatif. Nah, sedangkan Pancasila itu sendiri itu dapat dikatakan positif. Nah, jika negatif kita yang positif, kita tahu bahwa itu akan menjadi negatif. Nah, di sini akan sulit, teman-teman. Jika masih ada tindak kriminal di dalam sebuah negara, akan sulit untuk mendapatkan atau menerapkan sebuah keutuhan negara. Selanjutnya itu ketidakadilan, seperti diskriminasi, itu tidak adil. Nah, ketidakadilan dalam kehidupan sosial menjadi gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia karena dapat memicu perpecahan individu atau kelompok. Nah, teman-teman, ketidakadilan ini saya ambil contohnya itu di sekolah. Di sekolah seringkali terjadi karena dia dekat sama guru. Padahal contohnya nilainya sama-sama lebih tinggi lah sedikit yang si A. Tapi karena si B lebih dekat sama guru, dia akan bisa jadi di atasnya. Contohnya peringkatnya si A ini, contohnya peringkat 1 lah harusnya. Dan si B ini, si A tadi peringkat 1 dan si B ini harusnya peringkat 2. Tapi ini hanya beda-beda tipis lah contohnya kan. Tapi karena si B ini lebih dekat kepada guru dan lebih disayang guru, nah guru ini akan membuat, atau wali kelas ini akan membuat si B menjadi ranking pertama. Hanya karena dekat. Itulah yang dinamakan ketidakadilan. Yang selanjutnya kita akan membahas
peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena kita tadi sudah membahas ancaman, tantangan, gangguan, hambatan yang kita hadapi dalam mencapai sebuah keutuhan sebuah negara, sekarang kita akan masuk ke dalam solusi. Nah, solusinya itu ada di diri kita sendiri, tidak jauh-jauh. Saya akan menjelaskan poin-poin yang kita butuhkan atau yang perlu kita lakukan untuk menjaga atau untuk mencapai sebuah keutuhan sebuah negara. Yang pertama itu menjaga keutuhan dalam keluarga. Yang pertama menghormati dan menghargai antara anggota keluarga. Yang selanjutnya mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Nah, di sini teman-teman yang dimaksud mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini itu contohnya lah kita ini sudah anak SMA kan. Nah, kita pastinya banyak di antara teman-teman yang memiliki adik. Nah, kita perlu di sini untuk mengajarkan nilai-nilai atau nilai-nilai Pancasila. Yang dimaksud itu nilai-nilai positif, jangan diajarkan nilai-nilai yang negatif. Untuk mencapai ini tujuannya untuk mencapai sebuah negara yang utuh dan makmur. Yang selanjutnya itu menjalin komunikasi yang baik dan harmonis. Nah, teman-teman, kita itu sebagai makhluk sosial tidak mungkin terlepas dari komunikasi. Penting untuk berkomunikasi yang baik dan harmonis. Jika contohnya teman-teman memiliki teman di sekolah, hanya karena jika teman-teman memiliki teman di sekolah yang memiliki masalah, itu diselesaikan secara baik-baik dan berkomunikasilah dengan baik, jangan berkomunikasi dengan buruk. Yang selanjutnya itu bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa Pancasila itu memiliki nilai yang positif. Jadi kita terapkanlah nilai-nilai positif tersebut. Yang selanjutnya itu yang kedua menjaga keutuhan dalam sekolah. Yang pertama dalam menjaga keutuhan dalam sekolah itu poin pertama itu mengikuti upacara bendera. Nah teman-teman pastilah tahu itu tujuan mengikuti upacara bendera itu untuk mengenang jasa pahlawan dan untuk menghormati pahlawan-pahlawan yang gugur demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi tugas kita itu sekarang teman-teman mudah untuk mencapai keutuhan. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu kita harus mengikuti upacara bendera. Itu yang pertama itu mengajarkan keutuhan dalam sekolah. Selain keutuhan itu juga kita diajarkan untuk menghargai dan menghormati. Kita itu mengikuti upacara bendera bukan sekedar untuk sebagai kayak dokumentasi, bukan hanya dilihat-lihat semata kayak gitu, bukan. Itu untuk menghargai, mengenang dan menghormati jasa-jasa pahlawan. Nah, itu juga akan mengajarkan kita dengan cara kita untuk menerapkan menghargai tersebut kepada orang lain. Poin yang selanjutnya itu menghargai dan menjalin hubungan baik sesama warga sekolah. Nah, teman-teman, seperti kita murid SMA Negeri 1 Legobuti, kita diajarkan oleh kepala sekolah kita itu yang dinamakan 5S. Salam, sapa, salam sapa, sopan, santun, satu lagi. Salam, sapa, sopan, santun, satu lagi saya kurang ingat. Tapi itulah yang diajarkannya. Itu tujuannya itu bukan lain-lain. Itu bapak tersebut pastinya menginginkan sebuah sekolah yang utuh. Ya, itu untuk mencapai negara yang utuh kita juga memerlukan sekolah yang utuh. Nah, di sini diperlukan keharmonisan.
keutuhan itu yang memerlukan keharmonisan. Yang selanjutnya itu menjaga lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, poin yang ketiga ini menjaga lingkungan sekolah ada juga diterapkan oleh kepala sekolah kita, yaitu poin LISA. Ya, LISA yang dimaksud ini lihat sampah, ambil. Nah, seperti saya perhatikan siswa-siswa SMA Negeri 1 ini sudah dapat dikatakan baik B dalam menerapkan poin atau penerapan LISA tersebut. Karena seperti yang saya lihat mereka lumayan baik dalam menerapkan LISA tersebut. Yang selanjutnya itu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, banyak sekali dari kita yang sudah memiliki gadget ya. Dimana jika kita sudah memiliki gadget akan sibuk dengan sosmed masing-masing dan urusan internet masing-masing. Nah, tetapi teman-teman, walaupun kita ini sudah dinamakan, kita dimaksud di sini gen alpha lah, yang saya seperti yang bahasa-bahasa modernnya. Gen alpha. Walaupun kita sudah memiliki gadget ya teman-teman, jangan kita gunakan ini untuk belajar sungguh-sungguh. Di mana di dalam gadget ini tercampur informasi positif dan informasi negatif. Banyak hoax, banyak juga tren-tren TikTok dan lain-lain sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, dalam handphone juga atau gadget tidak hanya berisi hal-hal negatif. Dalam gadget juga ada informasi-informasi positif tentang pembelajaran kita sebagai peserta didik yang diperlukan dalam kita sebagai siswa sekolah. Nah, kita gunakan gadget tersebut untuk hal seperti itu. Yang selanjutnya, poin selanjutnya itu menghindari bullying kepada teman-teman. Nah, di sekolah-sekolah seringkali seperti saya lihat di sosmed banyak sekali terjadi perundungan, bullying, tetapi bukan di SMA 1 ya. Di SMA 1 itu sudah diajarkan untuk stop bullying. P5 juga sudah diajarkan hal tersebut. Jadi teman-teman sudah tahu lah apa pengertian dari poin ini. Yang selanjutnya, yang ketiga itu menjaga keutuhan dalam masyarakat. Nah teman-teman, poin yang pertama dari menjaga keutuhan dalam masyarakat ini ditulis saling menghormati sesama anggota masyarakat. Nah pasti teman-teman, karena anak sekolah SMA ini saya tebak banyak yang susah dalam bersosialisasi dalam masyarakat, hanya di rumah saja dan tidak mau keluar. Nah ini akan menghambat cara kita menghormati masyarakat tersebut. Nah, kurang fokus. Dimana di sini poinnya saling menghormati sesama masyarakat. Jika kita ingin menghormati masyarakat itu dengan cara bersosialisasi. Nah, kita dalam bersosialisasi itu kita bisa menerapkan sikap hormat. Nah, bukan hormat berarti tunduk, tetapi cara bicaranya itu sopan. Itu jika kita sudah berbicara sopan itu sudah termasuk hormat. Yang poin selanjutnya itu menjaga kebersihan lingkungan. Nah teman-teman, poin yang kedua ini penting. Untuk menjaga suatu keutuhan pastinya itu diperlukan kebersihan. Nah, supaya mudah untuk mencapai keutuhan. Yang itu menjaga kebersihan pastilah di desa teman-teman atau di kampung teman-teman pasti sudah pernah diterapkan gotong royong. Jadi teman-teman, supaya kita dapat mencapai keutuhan itu atau keharmonisan sama itu, kita perlu mengikuti kegiatan menjaga kebersihan lingkungan ini yang dimaksud itu gotong royong. Dan teman-teman, jika diajak ayo gotong royong itu sibuk atau yang lain banyak alasan. Nah, teman-teman bisa untuk mengikutinya walaupun tidak banyak membantu karena sesuai tenaga masing-masing. Tetapi teman-teman itu berpartisipasi. Ya, selanjutnya menjaga keamanan dan ketertiban.
Nah, menjaga keamanan dan ketertiban ini sering saya jumpai teman-teman. Di kalangan masyarakat itu banyak anak-anak muda yang bermotor itu balap-balap atau kencang-kencang memakai knalpot racing yang mengganggu ketertiban, yang menimbulkan kebisingan. Nah, ini bisa kita hindari atau kita hilangkan dengan cara menggunakan motor yang dengan cara berkendara secara perlahan dan menggunakan knalpot standar. Nah, keamanan yang dimaksud juga itu mudah teman-teman. Ada di sini banyak anak-anak muda. Contohnya kalau malam minggu banyak yang keluyuran dan mencuri. Yang maksud itu mencuri adalah yang mencuri ayam tetangga. Itu sebuah tindakan yang memunculkan ketidakamanan dalam sebuah masyarakat, teman-teman. Nah, lanjut, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Nah, ini sudah menjaga toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, seperti saya ucapan saya tadi di awal, yaitu bahwa Indonesia itu sendiri memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari suku, agama, ras dan lain-lain, warna kulit, bahasa dan lain-lain. Nah, teman-teman, jangan jika kita memiliki teman yang saudara, teman atau tetangga yang berbeda, kita jauhi. Kita juga harus bersosialisasi atau berteman dengan orang tersebut walaupun berbeda. Di sini karena kita warga negara Indonesia ini memiliki semboyan yang itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan kita hanya mengatakan semboyan tersebut hanya sebagai simbolis. Kita juga harus menerapkannya. Karena mengatakan lebih mudah daripada melaksanakan. Selanjutnya itu nomor 4, menjaga keutuhan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, pastilah setiap kampung, desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, negara itu memiliki sebuah peraturan. Nah, teman-teman, jika di lingkungan kita itu ada peraturan, kita harus patuhi. Contohnya di sekolah. Di sekolah ada peraturan jam 7:15 sudah bel. Jam 7:15 pintu gerbang sudah ditutup. Sebelum jam 7:15 harus sudah sampai di sekolah. Peraturan tersebut sudah dikatakan dan tertulis di buku CP. Nah, kita harus melaksanakan peraturan tersebut. Kita harus datang tepat waktu dan itu sebelum jam 7:15. Nah, di sini ini adalah benih-benih untuk mencapai sebuah keutuhan dalam sebuah negara. Yang selanjutnya, poin kedua itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan yang dimaksud ini teman-teman, seperti yang kata kepala sekolah kepada kita, itu memanusiakan manusia. Ini sangat tajam ini perkataan kepala sekolah. Memanusiakan manusia. Kemana lah manusia itu dimanusiakan? Nah, karena manusia itu banyak sifat yang kayak binatang. Jadi kita sebagai manusia harus belajar menjadi manusia. Manusia yang sopan, santun, dan lain-lain. Gimana tadi? Berperan aktif dalam pemilu. Nah, teman-teman, kita itu siswa SMA Negeri 1 Lagu Putih pastinya sudah banyak yang berumur 17 tahun. Nah, pemilu itu syaratnya itu paling rendah 17 tahun. Jadi kita itu jangan golput. Jika kita disuruh untuk memilih, kita pilihlah dengan bijak. Jangan kita golput ya, teman-teman. Yaitu yang selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang tadi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya memakai produk asli Indonesia. Nah, sini poin terakhir, memakai produk asli Indonesia itu penting juga teman-teman.
untuk menjaga keutuhan suatu negara itu penting. Nah, jika kita terlalu cinta dengan produk lain atau terlalu terobsesi dengan produk-produk luar negeri, bagaimanalah kita mencapai keutuhan? Nah, pasti susah. Karena bagaimanalah cara kita cara Indonesia memutarbalikkan kembali usahanya jika kita membeli produk luar negeri. Nah, dan jika kita ingin menjadi suatu negara yang utuh dan negara yang hebat di mata negara lain, kita itu harus bisa mempopulerkan produk kita sendiri, bukan malah mempopulerkan produk luar negeri. Oke, begitu penjelasan dari saya. Dan ada tambahan bukan dari materi dari buku, materi dari saya sendiri. Kita sebagai anak muda Indonesia, anak muda, itu pastinya banyak yang menggunakan gadget, ya teman-teman. Jadi dalam gadget tersebut banyak informasi-informasi yang belum tentu benar dan belum tentu benar. Jadi teman-teman jangan langsung memasukkan semua informasi-informasi tersebut ke dalam diri kita masing-masing, langsung kita serap semua tanpa kita saring. Nah, kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar dalam menyaring informasi-informasi, karena dalam sosmed ini banyak informasi-informasi hoak yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan perpecahan dalam suatu negara, dan ini akan sulit untuk mencapai suatu negara yang utuh dan harmonis. Nah, jadi teman-teman, kita itu harus pintar-pintar dalam menyaring informasi-informasi yang ada dalam gadget, sosmed, internet, dan lain-lainnya. Baiklah, begitu saja penjelasan dari saya. Ya hanya singkat, tidak lama-lama. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga guru PKN, guru penugas yang memberikan tugas PKN ini. Saya harap saya mendapatkan nilai yang memuaskan untuk pelajaran ini. Terima kasih. Shalom.